Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi dengan Ustazah Niken di pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Apa saja ya yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah iman kepada Allah, pengertian iman. Yang kedua, bagaimana caranya kita untuk mengimani Allah? Dan yang ketiga, mengetahui bukti-bukti kebesaran Allah. Baik anak-anak, yang pertama, iman kepada Allah. Anak-anak tentu sudah sering mendengar kata iman ya. Iman itu artinya apa ya? Ada yang tahu? Iya, iman artinya percaya, mempercayai dalam hati dan juga membuktikannya dengan perbuatan. Anak-anak semua, solih-solihah bermata hati, kita semua tadi sudah mengetahui arti iman. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, yang kita buktikan dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Yang kedua adalah belajar tentang apa? Ada yang ingat tadi di awal, Ustazah? Oke, yang kedua adalah bagaimana cara mengimani Allah. Kalau aku itu beriman kepada Allah, lantas aku berimannya bagaimana? Yang pertama, kita bisa mengimani Allah yaitu dengan mengetahui ciptaannya, mengenal ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Siapa ciptaan Allah? Manusia. Apalagi hewan. Apalagi tumbuhan dan semuanya. Tentu saja kita sebagai manusia tidak bisa menciptakan itu semua. Anak-anak tahu robot? Iya, apalagi teknologi yang sekarang sudah maju, yang masih kita gunakan dan sedang kita gunakan saat ini. Iya, benar, komputer. Apalagi? Iya, dulu orang-orang ketika melakukan perjalanan jauh itu sampai berhari-hari, bisa sampai 1 minggu, bisa sampai 1 bulan. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi, ada pesawat terbang, ada kapal, dan alat transportasi lainnya. Itu yang menciptakan memang manusia, tetapi manusia menciptakan itu berdasarkan inspirasi dari ciptaan Allah. Robot misalnya, robot itu terinspirasi dari ciptaan Allah, yaitu kita manusia. Ada robot yang bisa jalan sendiri dan menyapu, ada robot yang bisa mencuci. Nah, itu terinspirasi dari manusia. Manusia bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat. Mencuci bisa, nyapu bisa, apalagi belajar bisa. Dengan akal yang Allah karuniai anak-anak, mari kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Kemudian, apalagi tadi contohnya? Oke, benar. Contohnya tadi adalah pesawat terinspirasi dari ciptaan Allah, yaitu burung. Apalagi ada helikopter terinspirasi dari ciptaan Allah apa? Capung. Kemudian ada komputer. Anak-anak pasti tidak asing dengan komputer. Ya, mari kita gunakan komputer, gunakan HP, dan alat-alat teknologi semuanya itu untuk kebaikan. Komputer terinspirasi dari otak manusia. Nah, cara yang kedua untuk mengimani Allah adalah dengan kita mengenal sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah bisa kita tahu dari mana? Iya, dari Al-Quran dan juga hadis. Di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali sifat Allah, seperti lafaz Bismillahirrahmanirrahim, itu menyebutkan sifat
yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Penyayang dan juga Maha Pengasih. Apalagi sifat-sifat Allah lainnya? Iya, Maha Esa artinya tunggal, Maha Pencipta artinya yang menciptakan. Sifat-sifat Allah ada sangat banyak anak-anak semua. Salah satunya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang terbiasa kita sebutkan ataupun kita ucapkan dalam lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Apa ya contohnya? Iya, hujan. Allah menurunkan hujan untuk menyuburkan tanaman-tanaman yang ada di bumi ini. Kalau anak-anak semua berangkat dari rumah ke sekolah atau berangkat dari suatu tempat ke tempat yang lain, di sebelah kanan dan kiri anak-anak ada pohon. Kira-kira siapa yang menyiraminya? Apakah kalian yang menyiraminya setiap hari? Pohon yang di hutan belantara yang begitu banyak, apakah kita yang menyiraminya? Allah yang menyiraminya, Allah yang menjaganya, Allah yang merawatnya, Allah yang menumbuhkannya. Begitu pula manusia, Allah yang menjaga kita. Kita sebagai hamba harus bersyukur dengan nikmat Allah yang sangat banyak. Iya, ada mata, ada telinga, ada tangan, semuanya bisa kita gerakan. Alhamdulillah. Mata bisa melihat, alhamdulillah. Anak-anak, jadilah hamba yang bersyukur supaya Allah memberikan nikmat yang lebih kepada kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita dengarkan ya bersama-sama dua cara bagaimana kita mengimani Allah. Yang ketiga, yaitu cara mengimani Allah yang ketiga bagaimana? Dengan melihat mukjizat-mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi dan juga Rasul. Di Al-Quran banyak sekali kisah anak-anak. Dan itu bukan dongeng, tapi itu kisah nyata terjadi. Kok banyak kisah? Iya, karena supaya kita itu bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah terdahulu. Contohnya, mukjizatnya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang sampai sekarang kita bisa mendengarnya, kita bisa melihatnya. Apa ya? Iya, benar. Al-Quranul Karim. Itu adalah mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi kita tercinta. Kemudian mukjizat Allah yang lainnya adalah dalam kisah Nabi Musa. Nabi Musa bisa membelah lautan. Itu memang benar, jadi itu tidak bohong. Semua cerita dalam Al-Quran adalah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Nah, kemudian ada juga mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, maka api itu berubah menjadi dingin sehingga api tidak membakar Nabi Ibrahim. Allah yang ada tentu saja di sekitar kita. Dan yang kedua adalah dengan mengetahui sifat-sifat Allah dan kita mencari tahu lagi tentang sifat-sifat Allah seperti Esa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan yang terakhir adalah dengan mengetahui dan memahami mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabinya dan para rasulnya. Semoga dengan ketiga itu kita bisa semakin bertambah keimanan kita dan kokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sampai pada pembelajaran yang ketiga, yaitu bukti kebesaran Allah. Kalau kita ingin mengetahui apa saja bukti kebesaran Allah, maka cukup kita mengenal diri kita sendiri. Kita akan mengetahui bahwa Allah itu begitu maha besar, maha pencipta, maha pengasih, dan maha penyayang. Mata yang kita gunakan, kita tidak bisa menciptakan, Allah yang menciptakan. Hidung untuk bernapas, paru-paru untuk bernapas, darah yang mengalir dalam tubuh kita, kita yang memerintahkan. Allah yang membuat kita bisa hidup, bisa mati, yaitu Allah semua anak-anak. Dan pemandangan-pemandangan alam yang indah, laut yang indah. Kalau bagi yang suka laut, ya sering ke laut, ada gunung, ada matahari,
dan alam semesta. Semuanya adalah bukti kebesaran Allah, sehingga kita sebagai hamba tidak boleh sombong. Iya, karena Allah tidak suka dengan anak-anak yang sombong. Anak-anak semua jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Kemudian patuhi ayah bunda, semangat untuk mengaji dan murojaahnya, sholat duha tentu saja dengan sholat wajib yang tepat waktu ya. Sekian dari Iksa dan Ken, salah-salah kata sudah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her.